Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini di tengah situasi yang masih masa pandemi. Kita boleh bersama-sama beribadah dan kita sungguh bersyukur walaupun kita tidak ketemu secara langsung, namun kita boleh bertemu secara online. Namun di dalam iman kita masih bisa bersama-sama, kita masih bisa bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di seluruh jemaat GTJ Patihan. Sungguh satu sukacita yang besar kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat bertemu untuk seluruh saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang bisa menangkap siaran online dari gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan marilah pada pagi hari ini kita mengungkapkan kesungguhan kita. Kita melihat Tuhan adalah suci, Dia maha kuasa, yang layak ditinggikan, layak dipuji. Mari kita memuji dengan kesungguhan hati kita di pagi yang indah dan teduh ini. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita, jemaat dan seluruh kita semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Muliakanlah. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh satu sukacita kita boleh bersama-sama menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita ungkapkan syukur kita
dengan memuji nama Tuhan dengan riang dan sukacita di hati kita. Karena kita memiliki Allah yang besar, Allah yang patut ditinggikan dan layak ditinggikan. Dialah Allah. Mari kita muji nama Tuhan. Kami puji dengan riang. Tuhan, Bapak Ibu, kita dengan riang memuji nama Tuhan karena Ia luar biasa sudah mengasihi kita semua. Amin. Amin. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan tunjuk hidup baru, hukum kasih, hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Yang saya ambilkan dari kitab Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Namun kalau kita melihat kondisi yang ada dalam hidup kita, kita belum bisa melakukan secara sempurna. Untuk itu pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Kita mengakui dosa dan salah hidup kita di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Allah demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami, karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Amin. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah, karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin.
ajaib benar anugerah. Oh haleluya, ajaib benar. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Hilangmu tak berjalan, olehnya ku sembuh, olehnya ku sembuh. Ketika ku insaf, ku cemas, sekarang ku lega, karena telah dilepaskan karena anugerah dari Tuhan. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega Tuhan. Sekarang ku lega. Syukur terbang putra lepas, berkat anugerah, berkat anugerah. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat untuk kita bersama-sama berdoa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, namamu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang terus tercurah untuk seluruh kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan terus memberikan berkat dan berkat terus untuk dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan cinta kasih daripada Tuhan. Walaupun kami banyak mengalami pergumulan, banyak tantangan dalam masalah yang kami hadapi dalam setiap hidup kami. Namun kami terus dimampukan, dikuatkan, dan diteguhkan, dan menyelesaikan segala permasalahan dan pergumulan yang kami alami. Karena Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Berkat kuasa-Mu, berkat mujizat-Mu, kami boleh menyelesaikan semuanya itu, karena hanya Engkau yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama bersatu hati untuk seluruh hamba-Mu di GTJ Kepatihan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GTJ Kepatihan. Kami menyerahkan seluruh pelayanan yang ada, seluruh program-program yang sudah dicanangkan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Pagi hari ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Juga untuk hamba-Mu yang Kau berikan pada kami, gembala di gereja kami, hamba-Mu Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupannya, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati kerinduan dan harapan, bahkan segala kebutuhan dan yang diperlukannya. Kiranya Tuhan yang memberikan segalanya untuk hamba-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini terus menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu dimanapun Tuhan hamba-Mu pakai. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Merbot, untuk Tenisi yang sudah ambil bagian di dalam pelayan di gereja ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pak Wahyudi, Imam Wahyudi, juga Pak Aris. Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi juga keluarganya, sehingga terus boleh melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk seluruh majelismu, komisi, tua kelompok, guru-guru sekolah minggu dan pelayan-pelayan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Keluarganya dan siapapun yang tinggal dalam rumahnya, damai sejahtera ada dalam kehidupan mereka semua. Sehingga mereka boleh melayani Engkau di tempat ini dengan penuh kasih dan sukacita. Karena Tuhan yang telah memberikan berkat dan tugas dan pelayan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami untuk pembangunan dan untuk pengurusan sertifikat. Tuhan berikan jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga sertifikat ini boleh dicapai dan berhasil. Dan untuk merencanakan pembangunan gereja di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hambamu, jemaatmu untuk terus mendukung di dalam persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, segala dana yang diperlukan. Kiranya Tuhan memberkati juga untuk pengelolaan dari arisan pembangunan, seluruh panitia arisan. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat dan kemampuan, dan untuk boleh mengelola keuangan arisan ini boleh dilakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Kiranya Tuhan memberkati seluruh panitia yang ada. Jikalau besok hari ini yang akan dilakukan rapat, kiranya di minggu ini Tuhan memberkati apa yang diputuskan untuk melakukan perayaan Natal di gerejamu ini. Berkati seluruh tim yang ada dengan hikmat dan kuasa yang daripada Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu GTJ Patihan, baik yang masih sekolah dari anak-anak, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam sekolahnya, berikan hikmat kepandaian, walaupun dilakukan secara online, kiranya Tuhan memberkati seluruh sarana yang diperlukan, sehingga boleh berjalan dengan lancar dan baik. Berkati masa depan mereka semua, tangan Tuhan yang terus menolong dan berkati mereka. Saya juga berdoa untuk jemaatmu dari remaja, pemuda, baik yang usia produktif juga untuk yang lansia. Tuhan memberkati kami semua, satu persatu, keluarga lepas keluarga, biarlah damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami semua. Untuk yang bergumul masalah ekonomi, kiranya Tuhan memberkati perekonomian keluarga di tempat kami masing-masing, sehingga semuanya boleh berjalan dengan kecukupan yang daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ekonomi dari masing-masing jemaatmu di tempat ini. Juga untuk hamba-hambamu yang saat ini mungkin masih mengalami sakit dan pemulihan, untuk Pak Prapto, Pak Kosmanto, Bu Ginem, Bu Badi, Bu Kasmat, Bu Kasmiatun, Pak Dasuki, Pak Masuti, Ibu Riani, Mbah Wagini, Mbah Tini, juga Pak Riyadi, kiranya Tuhan memberkati mereka di masa pemulihan dan di masa sepuhnya, kiranya tangan-Mu yang menolong dan memberkati mereka semua. Kuatkan dan mampukan mereka, iman dan kepercayaannya terus Tuhan memberkati. Juga untuk hamba-Mu Ibu Yusniarti, juga anak Aleta yang beberapa waktu yang lalu harus opnam di rumah sakit dan saat ini boleh dipulihkan dan pulang kembali ke tengah-tengah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati di masa-masa pemulihan sehingga kesembuhan yang sempurna terjadi karena kuat kuasa Tuhan dan bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan dengan sempurna. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, kemampuan dan penghiburan yang terjadi untuk hamba-hamba-Mu yang mengalami kelemahan fisik ini, sehingga mereka merasakan jamahan Tuhan karena kuat kuasa-Mu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menyelesaikan sekolahnya dan mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan buat kami semua, sehingga boleh mengalami campur tangan Tuhan di dalam mereka mencari pekerjaan. Juga untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah bekerja, baik untuk aparatur sipil negara, yang bekerja di swasta, rumah sakit, yang berdagang, baik berdagang yang di rumah maupun di pasar, maupun jual beli barang ataupun jualan secara online. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh hamba-Mu di tempat ini mendapatkan berkat yang tercurah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang masuki masa pensiun,
Kiranya Tuhan memberkati di masa pensiunnya, di masa sepuhnya, tangan-Mu yang terus menolong dan memberkati dan menguatkan hamba-hamba-Mu ini di tengah-tengah masa pensiun, sukacita dan damai sejahtera terus dirasakan dalam setiap kehidupannya. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin kami, Bapak Joko Widodo, juga Pak Maruf Amin. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kemampuan, dan hikmat yang dari surga, sehingga boleh mengelola dan memanage bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Juga para pemimpin di daerah, baik di tingkat provinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, juga di kelurahan, desa, dan tingkat RW, juga RT. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat dan kuasa yang dari Tuhan, boleh mengambil satu kebijakan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bangsa ini, rakyat ini merasakan damai dan sejahtera karena keputusan yang diambil seturut dengan kehendak-Mu. Berkati dan berikan kekuatan untuk TNI, Polri yang terus menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah situasi politik, ekonomi, dan apapun yang terjadi itu negara kami. Biarlah tangan-Mu yang terus menolong dan memberkati kami semua. Dan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, kiranya kami boleh diberikan kekuatan baru. Dengan peristiwa ini kami boleh diingatkan kembali untuk terus bertekun, untuk terus taat, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk terus melihat campur tangan Tuhan di masa-masa ini, sehingga banyak terjadi pertobatan di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah terus pemulihan kemampuan kesehatan untuk anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Boleh Tuhan berikan pemulihan, sehingga masa ini boleh kami lalui dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil di mana-mana tempat. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu misionaris, juga untuk yayasan-yayasan Kristen yang sudah ada. Kiranya Tuhan berkati, baik melalui media sosial, melalui traktat, melalui dunia internet. Tuhan pakai semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengelolanya, sehingga semuanya mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa dalam hidup kami yang kami lakukan tidak berkenan di hadirat Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan doa, kerinduan dan harapan kami pada pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua diberkati. Amin. Amin. Banyak hal yang sudah kita rasakan, berkat-berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari kita akan bersama-sama berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebagai dasar dalam berikan persembahan pada pagi hari ini, saya sampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita akan bersama-sama muji nama Tuhan dan kita berikan persembahan untuk Tuhan. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus. Haleluya. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus. Amin. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Udah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat, hujan berkat
Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berikan persembahan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan menyucikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sucikan, kami kuduskan persembahan ini yang menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengelolanya, berkati takut akan Tuhan dan hikmat yang dari surgawi, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, karena Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua, diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit berkat untuk kami semua, sehingga kami terus merasakan cinta kasih Tuhan dan berkat-berkat-Mu terus tercurah untuk kami. Dan kami siap menerimanya, dan kami boleh mengelolanya dengan baik, dengan penuh kasih yang daripada Tuhan, dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terlebih kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami menjadi berkat yang luar biasa yang boleh kami serahkan untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua dan kami mencucikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalamnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan terus tercurah untuk kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan untuk setiap puji-pujian dan kami, dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami semua yang mendengarkan dapat merenungkan karena kasih karunia Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas setiap hati kami, dan kami boleh dibukakan untuk boleh mengerti, memahami arti firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan firman-Mu pada pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kitab Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik
di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat perikop ini, saya ambilkan dari kitab Yesaya ini, ya. Kitab Yesaya merupakan kitab yang luar biasa, ya, yang ditulis oleh Nabi Yesaya, dan ini merupakan banyak nubuatan-nubuatan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya kitab nubuatan Yesaya ini banyak menceritakan banyak terjadian bahwa akan terjadi hal-hal yang akan datang. Baik peristiwa itu tentang peristiwa yang tidak mengenakan, orang jatuh, negara jatuh, kemudian dipulihkan kembali, diselamatkan lagi. Jadi seperti di dalam kitab Perjanjian Baru, ada keselamatan yang datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pasal yang ke-25 ini adalah rentetan nubuatan tentang terjadinya peristiwa yang sangat menyesakkan dan juga pemulihan yang terjadi untuk bangsa-bangsa di daerah Yerusalem dan Israel dan sekitarnya. Dan di ayat yang pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai yang ke-5 ini, mari kita belajar bersama-sama. Ada hal-hal yang penting yang kita bisa melihat dan kita bisa pakai dalam kehidupan kita untuk kita semakin hidup berkenan di hadirat Tuhan. Perikop yang kita baca di sini berikan judul ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya. Kalau kita sering mendengar orang mengucap syukur biasanya karena didasari oleh hal-hal yang positif, hal-hal yang enak, hal-hal yang baik. Ya. Misalnya ada mendapatkan satu keberhasilan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan berkah, atau mungkin hadiah-hadiah yang sudah diperolehnya, atau yang lain-lainnya. Orang akan mudah untuk mengucapkan syukur. Sebaliknya menjadi satu ratapan, kesedihan, ya. Biasanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat negatif. Misalnya kemalangan, ada kecelakaan, kesakitan, bahkan kematian. Hal-hal yang tidak menyenangkan dan juga yang lain-lain. Ini yang menyebabkan satu ratapan bagi seseorang untuk sulit untuk mengucap syukur. Namun dalam perikop yang kita baca tadi, Yesaya justru melihat dan dia mengucap syukur atas satu anugerah, satu penghukuman Allah terhadap sebuah negara, sebuah kota, ya. Yang di sini kita melihat bahwa Yesaya menyadari bahwa Allah memiliki rancangan dan rencana yang ajaib yang telah ada sejak dulu, ya. Justru di sini Yesaya mengucap syukur ketika kota yang berkubu, artinya kota yang kuat, kota yang gagah, yang bentengnya sangat kuat, ini justru menjadi reruntuhan, menjadi satu hal yang rata dengan tanah, dan ini dilakukan oleh Tuhan. Ya. Ini yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, dalam perikop ini. Mengapa Yesaya malah mengucap syukur melihat kota-kotanya yang berkubu itu hancur, ya. Kota-kotanya yang berkubu itu menjadi reruntuhan dan hancur, kok malah mengucap syukur, ya. Ternyata Yesaya melihat jauh lagi bahwa penghukuman ini dilakukan oleh Allah terhadap kota yang dia miliki. Di sini Yesaya melihat bahwa hukuman Allah adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang membuat semakin baik untuk manusia ini hidup berkenan di hadirat Tuhan. Mari kita melihat bahwa hukuman Allah, menurut Yesaya ini kita melihat bahwa hukuman Allah adalah langkah awal bagi pemulihan yang akan ditegakkan oleh Tuhan. Ya. Langkah awal untuk pemulihan. Ya. Kemudian juga hukuman Allah merupakan
Allah ingin melihat umatnya semakin dekat dan bergantung kepada Allah. Kemudian juga bahwa hukuman Allah merupakan rencana pemulihan yang dirancangkan oleh Allah menjadi raja bagi umatnya. Ya. Dengan hukuman Allah ini juga menjadikan umatnya menyembah satu-satunya Allah. Dan juga di balik penghukuman ini ada rancangan yang indah, yaitu suatu kemenangan Tuhan atas alam semesta. Ini yang dilihat oleh Yesaya, sehingga dia bisa mengucap syukur bahwa ada penghukuman Allah yang terjadi kepada kotanya. Ya. Kemudian, mengapa Allah menghukum kota yang kuat, kota yang berkubu, bahkan di situ dikatakan ada satu kegagahan, ada satu kesombongan, ya, akhirnya menjadi timbunan batu dan menjadi reruntuhan. Bahkan dikatakan tidak dapat dibangun lagi untuk selama-lamanya. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukuman Allah ini terjadi akibat manusia itu mengandalkan diri sendiri. Ya. Seringkali kalau orang sudah memiliki harta, kekayaan, jabatan, mungkin kekuasaan, ya, manusia itu memiliki satu keegoisan, ya, memiliki kesombongan, ya, karena dia ingin berkuasa dan menguasai. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, ya, sehingga manusia akibat sikap keegoisan ingin menguasai akhirnya terjadi peperangan, penderitaan, kelaparan, ya, bahkan ada kesakitan, bahkan terjadi pembunuhan dan sebagainya. Ya. Namun sebagai orang beriman, bahwa kita percaya ketika ada satu penderitaan, satu kesesakan yang ada di dalam hidup kita, kita boleh melihat bahwa Allah ingin mendemonstrasikan, ya, kekuasaannya untuk menempa, mengajar. Ya. Demonstrasi Allah ingin menempa manusia. Demonstrasi Allah ingin mengajar. Dan juga demonstrasi Allah ingin membina umatnya guna mempersiapkan jalan untuk mencapai puncak pengharapan, yaitu hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Karena penderitaan yang kita alami dalam dunia ini hanyalah sementara, amin. Walaupun semua tekanan, serangan angin ribut, badai, topan panas, teriknya yang dapat menghancurkan bahkan menyengsarakan manusia, itu hanyalah sementara. Karena kita paling di dunia ini berapa sih kita mengalaminya? Ya. Terlebih lagi kalau kita nanti sudah meninggalkan dunia ini, kita akan lebih jauh lagi dan kita mengalami hidup dalam satu kekekalan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adanya penghukuman Allah karena keegoisan manusia, sehingga manusia mengalami satu penderitaan, mengalami kesesakan. Tentunya semuanya ini hanya Allah yang sanggup memulihkan kehidupan manusia. Walaupun manusia sudah berusaha melakukan usaha apapun yang dikerjakan oleh manusia, secara logika merupakan perencanaan ini akan semakin bagus, semakin efisien, semakin bisa mengendalikan manusia, semakin baik, mungkin semakin bisa damai dan sejahtera. Namun hanya Allah saja yang sanggup memulihkan kehidupan manusia dari penderitaan dan kesesakan itu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan di ayat yang ayat yang keempat, ya. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Ya. Di sini kita melihat bahwa nubuatan Yesaya ini, bahwa hanya Allah saja yang sanggup memulihkan, yang menjadi tempat untuk kita mendapat pengayoman dari segala kesesakan. Namun yang di sini yang kita lihat bahwa
ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, ya, karena Allah adalah tempat pengungsian bagi orang lemah. Dan karena Allah adalah tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakan. Dan Allah adalah tempat perlindungan terhadap angin ribut. Dan Allah tempat menjadi naungan terhadap panas terik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop ini menyampaikan satu kabar baik untuk kita bersama. Untuk kita bisa mengucapkan syukur kepada Allah. Tentunya ini menjadi satu pembelajaran yang penting untuk kehidupan kita. Lalu bagaimana kita mau belajar dari perikop ini? Apa yang harus kita lakukan setelah kita membaca, merenungkan bahwa Allah yang luar biasa, Allah yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat juga menjadi tempat pengungsian. Di sini kita akan belajar bahwa yang pertama hidup kita tentunya perlu mengucap syukur apapun keadaan kita, baik atau tidak baik. Ya. Ini memang kita perlu belajar. Kalau kehidupan baik, wah senang bisa mengucap syukur. Namun ketika mengalami kemalangan yang tidak enak, tidak membuat kita tidak nyaman, kita perlu belajar mengucap syukur, melihat dari sisi yang positif. Ada sesuatu yang baik. Mungkin dengan peristiwa itu kita dibuat belajar untuk Tuhan, untuk terus merendahkan hati, untuk belajar sabar, untuk belajar bahwa Tuhan itu luar biasa untuk hidup kita. Ya. Yang kedua, bagaimana kita belajar dari firman Tuhan ini? Bahwa kita ikut hidup dalam rancangan Allah. Ya. Mengikuti rancangan Allah, artinya kita mengikuti proses dari Allah. Rancangan kehidupan kita. Memang tidak mudah mengikuti rancangan Allah. Rancangan Allah, kalau kita lihat, wah kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita enak-enak saja, kita mendapatkan kecukupan, mendapatkan damai dan sejahtera. Benar. Memang ketika kita mengikuti Tuhan, sebagai orang beriman, kita akan mengalaminya. Namun, kita harus mengikuti proses dari Allah. Menjadi sesuatu yang enak tentunya dimulai dari yang tidak enak. Mendapatkan sesuatu yang baik tentunya memulai dari yang tidak baik. Ya. Memiliki sesuatu yang baik tentunya akan mengalami proses untuk supaya menjadi sesuatu yang baik. Supaya menjadi sukses, supaya berhasil, supaya beruntung. Semua mengalami proses dalam kehidupan ini. Rancangan Allah adalah rancangan yang indah, damai sejahtera. Sudah disiapkan. Namun kita harus mengikuti proses. Ya. Ini yang penting. Proses harus jalan. Ya. Seringkali kita melihat situasi yang enak-enak. Oh enak ya, itu menjadi direktur. Ya. Enak ya, dia memiliki kekayaan yang banyak. Memiliki prestasi. Tapi semuanya itu dimulai dari sedikit demi sedikit. Wah, ini yang perlu kita belajar dari mereka. Ya. Hidup dalam rancangan Allah. Ada seseorang yang sudah berhasil memiliki satu swalayan atau mungkin memiliki satu usaha yang berhasil. Semua dimulai dari awal. Mungkin dulu dia seorang mungkin jualan yang kecil-kecilan. Mungkin jual goreng-gorengan saja, mungkin begitu. Mungkin di jalan dia buka warung yang kecil, ya. Kemudian akhirnya dia mengikuti pameran-pameran, ya, mengikuti pasar di mana-mana, ya. Akhirnya dia dikenal, ya. Akhirnya dia mengalami pertumbuhan dan semua itu Tuhan yang memproses dia semakin kuat. Artinya kita hidup dalam rancangan Allah, berarti kita mengikuti proses dari Allah. Yang ketiga, supaya kita bisa semakin hidup berkenan di hadirat Allah dan kita bisa bersyukur. Yang ketiga adalah hidup fokus dan mengandalkan Allah dengan iman. Kita melihat bahwa Allah yang sudah kita sembah, Allah yang kita yakini menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan kita melihat para
pendahulu kita dalam Alkitab, bahwa mereka mengikuti proses dari Allah dengan mengandalkan Allah dengan imannya, ya. Sehingga ketika mereka berjalan dengan imannya, menjadi pahlawan-pahlawan iman di dalam kehidupan kita. Abraham, Yusuf, Musa, ya, semua berjalan dengan iman dan fokus hidupnya kepada Allah. Yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan? Kita belajar apa? Kita belajar hidup rendah hati. Karena tadi disampaikan bahwa adalah orang yang gagah dan sombong justru dihancurkan, diruntuhkan oleh Tuhan. Dan kota-kota yang merasa kuat, ternyata itu membuat Tuhan tidak mau. Justru itu diruntuhkan dan direndahkan. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami banyak penderitaan, kesesakan, entah itu karena hukuman Allah, akibat dari keegoisan kita, atau mungkin karena kesombongan kita, mari kita belajar. Atau mungkin karena keegoisan kita merasa tidak dihormati, atau mungkin melihat bahwa situasi anak kita susah diatur, atau mungkin suami menyakiti hidup saya, atau istri tidak mengikuti kehendak saya. Mari kita belajar. Kita mengikuti langkah-langkah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ketika kita belajar untuk mengucap syukur keadaan kita, kita hidup mengikuti rancangan dan proses Allah. Dan kita fokus dengan iman. Dan kita tetap rendah hati. Dan kita datang kepada Tuhan. Segala perkara yang ada dalam hidup kita, kita sampaikan kepada Tuhan. Sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kita. Dia yang sangat mengerti. Dia menjadi tempat pengungsian kita. Karena kita adalah orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang penuh dengan kesesakan. Mari kita datang. Yesus sudah menyampaikan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita benar-benar bisa percaya dengan iman kita, mari segala perkara yang ada dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Dia penolong yang sejati, penolong yang tidak pernah mengecewakan kehidupan kita. Mari saya mengajak kita semua mengucap syukur, hidup dalam rancangan Allah, kita fokus dengan iman, dan kita rendah hati. Maka kita akan mendapatkan kelegaan, dan kita terus mengalami mujizat kuasa Tuhan terjadi untuk semua kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita miskin di hadapan Allah. Kita banyak mengalami pergumulan dan permasalahan dalam hidup kami. Namun saat ini Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa Allah tempat pengungsian, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sanggup merobohkan kota-kota yang berkubu, Allah yang sanggup merobohkan orang yang sombong. Namun dengan kerendahan hati, marilah kita bersama-sama menghadiri tahta Tuhan. Mari kita menyerahkan segala tempat pengungsian ini, segala perkara dalam kehidupan kita. Kita serahkan kepada Allah, sumber dari pengungsian kita, tempat perteduhan kita. Mari kita serahkan angin panas kehidupan ini dan segala ketakutan atau segala kesesakan yang mengalami hidup kita. Kita
serahkan kepada Allah sebagai tempat pengungsian kita, orang-orang yang lapar. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Takkan pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung, amin, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa Dia? Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, amin, memenuhi keperluanku. Takkan pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah iman kami Tuhan. Inilah percaya kami bahwa Engkau-Lah yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami menyerahkan segala perkara kami. Kami tetap kuat karena kami tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh maha besar. Engkau sangat maha kuasa. Engkau sungguh menyertai kehidupan kami.
Karena kami memiliki Allah yang El Shaddai. Kami memiliki Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Engkau maha kuasa, maha besar, maha dahsyat dalam hidup kami. Siapa lagi yang kami agungkan Tuhan? Karena Engkaulah kuat kuasa kami. Engkaulah kekuatan kami, kota banteng kami, kubu keselamat kami. Engkau yang sanggup menolong dan memberkati orang-orang yang lemah. Engkau sanggup menolong dan memberkati orang-orang yang miskin. Engkau sanggup memberkati dan menolong orang-orang yang rendah hati, yang mau datang kepadamu, yang mau menyerahkan segala perkaranya kepadamu. Karena Engkaulah tempat pengungsian kami, karena Engkau sumber kekuatan kami, karena Engkau sanggup meninggikan, dan Engkau sanggup merobohkan, dan Engkau sanggup memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pergumulan yang kami alami, segala panas terik matahari kehidupan kami, yang terus membawa angin panas dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan baru, motivasi baru, kami terus dibangun, kami terus dipulihkan. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa. Mungkin kami banyak pergumulan yang kami alami. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala perkara ini, dan Engkau sanggup memulihkan segalanya ini. Ketika kami jatuh di dalam segala pencobaan, kami menyerahkan semuanya ini, dan Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus belajar dan belajar untuk menuruti firman-Mu. Biarlah kami tetap taat, kami tetap setia, karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu ini, kami boleh diteguhkan, kami terus dimampukan, diingatkan, dan kami terus dipulihkan. Karena Roh Kudus yang terus bekerja untuk memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah hidup ini kami terus berserah dengan kerendahan hati kami, bukan karena kepandaian kami, bukan gagah kami, bukan harta kami, bukan jabatan kami, namun hati yang tulus ikhlas, menyerahkan segala berkat Tuhan yang sudah kami terima, untuk kami pergunakan, untuk menjadi berkat banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau terus mengambil alih kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita melakukan pengakuan iman rasuli kita bersama jemaat Tuhan di seluruh dunia ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, yaitu di tanggal 15 sampai tanggal 21 November. Yang pertama Ibu Indah Dewi Ermawati,
yang kedua Saudara Antonius Setiawan, yang ketiga Bapak Kurniawan Mujaini. Untuk itu mari kita akan bersama-sama berdoa bagi kedua saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, campur tangan dalam hidup kami, bahkan Engkau terus memberkati kehidupan kami semua. Dan juga memberkati ketiga saudara kami, Ibu Indah Dewi Ermawati, Saudara Antonius Setiawan, juga Bapak Kurniawan Mujaini, yang pada minggu ini Tuhan tambahkan usia dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan bertambahnya usia hamba-Mu ini, boleh diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan terus imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan baru, motivasi baru, dan kehidupan yang baru. Tuhan terus memperbarui kehidupannya. Dengan bertambahnya usia ini, iman percayanya semakin dikokohkan, diteguhkan, dan dikuatkan untuk mengarungi kehidupan ini. Berkati setiap kehidupan mereka, masa depan mereka, berkati keluarganya mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah untuk ketiga hamba-Mu ini, Ibu Indah, Saudara Antonius, juga Bapak Kurniawan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tambahkan hikmat dan kemampuan dalam hidupnya, sehingga mereka boleh menjalani dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Berkati segala kerinduan, harapan di dalam kehidupan mereka, masa depan mereka, keluarganya, anak-anak mereka, dan orang tua mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan berikan untuk ketiga hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan Ibu Indah Dewi Ermawati, Saudara Antonius Setiawan, Bapak Kurniawan Mujaini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan tetap memuji dan muliakan nama Tuhan. Apapun yang ada, pergumulan kita, masalah kita, ingat satu nama, nama Yesus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan kita semua. Ketika kita susah, kita sedih, ingat nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Mari kita pujikan, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah prinsip. Kita bangkit berdiri. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan, harapan dunia. Oh, indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang demikian. Kiranya anugerah Allah Bapa, dan kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
kiranya memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati seluruh apapun yang menjadi aktivitas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan sukacita mengakhiri di ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengikut Tuhan karena jalan damai bagi kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengikut dengan sukacita, dengan bergembira. Mari kita pujikan ini. Boleh dengan goyangan juga boleh, tapi hati kita tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Kalau yang tidak kuat jangan digoyang-goyang, nanti bahaya. Baik, kita akan pujikan nama Tuhan dengan ikut Tiko saja Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.